Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, nama saya Hermina Susanti dari SDN 1 Todanan, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Blora. Di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi di mingguan modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam jurnal dwi mingguan kali ini, saya menggunakan model Six Thinking Hat atau teknik 6 topi yang meliputi facts, feelings, benefits, caution, creativity, and process. Tahap pertama adalah fact. Dalam materi ini, saya belajar banyak hal tentang pengetahuan seputar aset sekolah yang bisa dijadikan modal dalam mencapai visi sekolah. Tentang pengalaman yang menambah pemahaman saya apa saja objek yang termasuk dalam aset sekolah. Pengetahuan yang kami dapat lewat modul ini adalah tentang sekolah di mana kami menjalani profesi kami sebagai guru. Pertama, yaitu tentang sekolah sebagai sebuah ekosistem terdiri bukan hanya berupa fisik bangunan sekolah dan sarana prasarana yang mendukung pembelajaran, tapi juga sebagai sebuah ekosistem ternyata sekolah terdiri dari faktor biotik dan faktor abiotik. Kedua faktor tersebut saling berinteraksi satu sama lain dan memiliki hubungan yang erat dalam mendorong terwujudnya visi sekolah secara maksimal. Jika dikelola secara bijak cerdas, terutama dalam menunjang pembelajaran yang berpihak pada murid. Kedua, yaitu tentang pendekatan dalam menghadapi setiap persoalan dalam sekolah. Ada dua pendekatan yang kami pelajari, yaitu pendekatan berbasis pada kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Pada pendekatan berbasis kekurangan, teori yang dapat kami simpulkan yaitu ketika dihadapkan pada sebuah persoalan, seseorang akan melihat sebuah persoalan dengan paradigma berpikir yang pesimis. Yang dilihat dalam masalah itu adalah kekurangan, kelemahan yang bisa berdampak kurangnya berhasilnya sebuah program. Akibat paradigma berpikir seperti ini, maka orang tersebut tidak akan melihat sebuah kekuatan positif. Bahkan hal positif yang sebenarnya bisa jadi peluang malah tidak tampak karena dia hanya akan berpikir sebuah kesulitan yang akan dihadapi, baik berangkat dari situasi dan kondisi maupun dari pengalaman sebelumnya. Sedangkan pendekatan berbasis kekuatan merupakan kebalikan dari pendekatan berbasis kekurangan. Guru atau seseorang dalam menghadapi sebuah permasalahan akan selalu berpikir positif dan optimis, sehingga setiap kekurangan yang ada bukan sebuah masalah. Dia akan melihat sisi positif, nilai yang lebih menjadi aset atau kekuatan yang bisa dijadikan faktor pendukung yang mampu mensukseskan berjalannya sebuah acara. Dari paradigma positif tersebut, maka dia tidak akan menggantungkan kebutuhan kegiatan itu pada orang lain, tapi mencari peluang bagaimana supaya kebutuhan tersebut bisa diatasi. Dan pendekatan aset ini digunakan sebagai dasar paradigma inquiry apresiatif. Seorang guru sebagai agen of change, pemimpin perubahan, sudah selayaknya menggunakan pendekatan ini melalui inquiry apresiatif tahapan bakja untuk memulai melakukan transformasi pendidikan. Ketiga, yaitu aset-aset atau modal utama. Ada 7 aset yang dapat dijadikan salah satu alat untuk membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal lingkungan, dan yang terakhir adalah modal finansial. Selanjutnya adalah feelings. Senang sekali bisa mengenal dan mempelajari materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Materi ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan saya sebagai guru yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan mempelajari materi ini, saya tidak berfokus pada kekurangan yang dimiliki dan berusaha mencari solusi untuk mengatasinya, tetapi lebih memfokuskan kelebihan atau aset yang kami miliki untuk peningkatan yang lebih baik. Selanjutnya adalah benefits. Dengan materi ini, saya jadi tahu bahwa aset sekolah bisa dijadikan modal utama dalam mencapai sebuah visi sekolah dengan sukses. Bagaimana kita bijak dan terampil dalam mengelola aset sekolah dan memanfaatkan sebaik-baiknya secara bijak untuk mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid, untuk membantu siswa menemukan kemerdekaan belajarnya, dan untuk menanamkan karakter mulia serta budi pekerti luhur pada siswa. Hal yang tak kalah menarik adalah bahwa aset ternyata tidak hanya bagian dari sekolah yang berwujud, tapi juga yang tak berwujud. Aset tak hanya ada dalam lingkungan sekolah atau terintegrasi dengan sekolah,
tetapi lingkungan alam, masyarakat, agama dan budaya, politik juga termasuk dalam 7 aset sebagaimana kerangka pemikiran dari Green and Haines dalam modul 3.2 program guru penggerak tahun 2022. Sungguh ilmu baru yang menarik, lebih membuka wawasan saya sebagai seorang guru yang berperan menjadi pemimpin pembelajaran dan perubahan, dan saat ini dituntut untuk menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Untuk mampu memimpin dalam pengelolaan sumber daya yang menjadi aset sekolah, maka sebagai bagian dari sekolah tersebut, wajib bagi saya untuk mengenali satu persatu bersama rekan guru dan warga sekolah lainnya. Sumber daya apa saja yang telah dimiliki sekolah kami yang kiranya akan menjadi modal utama bagi sekolah kami dalam mewujudkan visi sekolah, dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak dari murid dan membentuk siswa mencapai kemerdekaan belajarnya. Dan berangkat dari mengidentifikasi kemudian mengklasifikasi aset-aset sekolah, maka kita akan dengan mudah menentukan bagaimana aset-aset tersebut agar bisa dimanfaatkan, dikembangkan secara maksimal untuk kebutuhan dan kepentingan belajar siswa. Selanjutnya adalah cautions. Dalam setiap perubahan pasti ada kendala dan hambatan. Hambatan dan kendala yang kami hadapi dalam memanfaatkan sumber daya sekolah adalah: 1. Kurangnya kesadaran warga sekolah untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada, sehingga potensi itu kurang dapat dirasakan manfaatnya, kurang dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, kolaborasi yang masih kurang antar sesama komponen biotik dalam sekolah. Ketika kolaborasi kurang maksimal, maka apa yang menjadi tujuan dari kebermanfaatan aset sekolah tersebut kurang maksimal. Bahkan ada aset-aset sekolah yang tidak dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Ketiga, minimnya pengetahuan dan keterampilan serta keterbatasan waktu dalam menggunakan dan memanfaatkan aset sekolah tersebut. Misalnya dalam pengolahan sarana dan prasarana pembelajaran seperti laboratorium, alat-alat peragam pembelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya adalah creativity. Berangkat dari identifikasi dan klasifikasi aset sekolah, hambatan-hambatan yang kami hadapi dan manfaat besar yang bisa kami lakukan adalah: kita harus memaksimalkan pemanfaatan penggunaan aset-aset tersebut melalui perintah atasan, bimbingan, dan kesadaran. Agar aset-aset tersebut bisa berguna, bisa digunakan dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Dan yang terakhir adalah proses. Pada akhirnya, suatu hal yang dapat saya simpulkan adalah sekolah sebagai sebuah ekosistem tentu memiliki aset-aset yang bisa jadi kekuatan tersendiri bagi sekolah tersebut. Dan aset itu dapat menjadi modal utama dan kekuatan sekolah jika kita sebagai guru mampu memaksimalkan dalam pengolahannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.